Baik, mari kita mulai membahas topik terakhir, yaitu mengenai evaluasi terhadap hipotesis-hipotesis yang ada. Baik, mari kita mulai dengan mendefinisikan dua jenis error yang bisa kita temukan. Yang pertama adalah sample error, lalu yang kedua adalah true error. Yang perlu diperhatikan di sini adalah sample error dihasilkan dari samples S. Dalam artian di sini adalah training samples ataupun observed samples. Ya, jadi di sini kita menghitung uh, error yang dihasilkan dari fungsi f dan juga hipotesis h dalam melakukan klasifikasi sampel x, di mana x ini adalah observed data atau training data. Jadi sampel error itu dinotasikan sebagai error SH, ya, di mana H ini adalah hipotesis prototipe, S ini melambangkan sampel S ataupun training samples, dan error adalah rata-rata dari kesalahan dari antara fungsi f, di mana fungsi f ini adalah supposed to be di target function yang sebenarnya. Ya. Nah, lalu true error adalah probabilitas dari error, ya, di mana X itu adalah sebuah sampel yang kita ambil, kita sampel dari distribusi D, di mana distribusi D ini menggambarkan keseluruhan dari populasi data yang seharusnya akan kita gunakan dalam masalah yang kita hadapi. Ya, jadi di sini perbedaannya adalah sample error biasanya dihasilkan pada saat training, sedangkan true error itu dihasilkan dari testing, di mana biasanya itu unseen data. Ya. Nah, karena sampel error ini dihasilkan dari training, maka pertanyaannya, kalau misalkan kita memiliki sebuah training sebesar error SH, ya, maka apakah kita bisa mengestimasi true error, di mana true error itu dihasilkan dari populasi data yang seharusnya. Nah, maka permasalahan ini bisa kita katakan sebagai permasalahan estimasi, di mana kita ingin melakukan estimasi terhadap true error, ya, menggunakan training error yang bisa dengan mudah kita hasilkan. Ya. Nah, biasanya di dalam estimasi kita bisa memiliki bias, di mana bias itu adalah perbedaan antara expected value dari error sampel, ya, sampel error, dengan true error itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan unbiased estimate dalam hal ini tidak ada perbedaan antara expected value antara sampel error dengan true error adalah dengan mengetes hipotesis terhadap sebuah examples yang dipilih secara independen, baik terhadap examples dan juga terhadap examples, ya, dan juga hipotesis. Pada saat yang sama ada juga estimasi yang kedua, di mana estimasi variance, ya, di mana biasanya walaupun kita memiliki unbiased dalam hal ini adalah samples, ya, maka error dari sampel error itu juga kadang-kadang bervariasi tergantung dari bagaimana cara kita melakukan sampling terhadap dataset D. Dengan kata lain, pada saat kita ingin menghitung true error di error DH ini, ya, maka semakin kecil tes examples yang kita gunakan untuk menghitung true error, maka semakin besar pula variasi atau expected variance yang kita hasilkan. Nah, di sini yang kita inginkan sebenarnya adalah agar sampel error yang kita dapatkan pada saat training bisa kita gunakan sebagai unbiased estimator dari true error. Nah, misalkan kita memiliki sampel S untuk training dengan besar N, ya,
berdasarkan dari distribusi D, maka kita bisa menghitung error SH atau sampel error. Yang perlu diperhatikan untuk menggunakan error SH ini sebagai estimator adalah sampel error SH ini haruslah berbentuk sebagai random variable, ya, dalam artian didapatkan dari eksperimen, dan juga kita menginginkan agar sampel error ini adalah unbiased estimator dari true error. Maka pertanyaan yang harus kita jawab, ya, adalah kalau misalkan kita memiliki sebuah nilai sampel error, apa yang bisa kita katakan mengenai true error, dan juga seberapa bagus true error yang sebenarnya apabila kita memiliki sebuah nilai sampel error. Ya, misalkan kita memiliki sebuah hipotesis H, di mana hipotesis H itu melakukan kesalahan klasifikasi terhadap 12 data dari 40 data training examples di S ini. Maka bisa kita dapatkan sebuah sampel error dengan besarnya adalah 12/40, yaitu 0,3. Nah, yang ingin kita tanyakan adalah sebenarnya true error dari hipotesis H ini sebenarnya seberapa besar. Nah, untuk menjawab hal ini, kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan confidence of intervals. Jadi, apabila kita memiliki sebuah training samples S dengan besar N, ya, dengan catatan training examples ini harus didapatkan secara independen, baik dari H maupun antar training examples, dan juga mengikuti terhadap sebuah probability distribution D. Ya, jadi harus independen terhadap masing-masing training examples dan juga terhadap H. Lalu besarnya N juga harus lebih besar sama dengan 30, ya, dan juga kita bisa menghitung nilai sampel error, ya, menggunakan hipotesis H, ya, dengan rate R per N, di mana R itu besarnya klasifikasi yang dilakukan terhadap seluruh training examples yang ada. Maka kita bisa melakukan aproksimasi besar dengan N% dengan probabilitas dengan sebesar N% bahwa true error itu terdapat di sebuah interval yang dituliskan di fungsi ini. Ya, jadi kita bisa katakan di sini ini adalah sampel error, ya, dan ini adalah plus minus dari Zn, di mana Zn ini adalah sebuah nilai yang ditentukan dari besarnya N yang ingin kita gunakan. Jadi misalkan kita ingin mengatakan bahwa kita 95% yakin bahwa true error ini terletak pada interval ini, maka kita bisa lihat besarnya N 95% itu memiliki nilai Zn 1,96. Jadi di sini kita bisa tempatkan 1,96 dan kita bisa hitung nilai ini. Ini sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan, ini sebenarnya adalah standard deviation, ya. Ini adalah sampel error dikali 1 minus sampel error per jumlah dari training sample yang lalu kemudian di yang kita root, ya, square root. Nah, lalu pertanyaannya, sebenarnya confidence of interval itu datangnya dari mana? Ini sebenarnya dihitung berdasarkan statistik, ya. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan adalah sebenarnya seberapa besar deviasi dari atau antara sampel error dan true error berdasarkan jumlah atau besarnya dari data sampel yang ada, ya, terutama dari training sampel, ya. Nah, sebenarnya pertanyaan ini bisa kita lakukan aproksimasi dengan cara melakukan eksperimen sebanyak-banyaknya. Di sini contohnya kita melakukan k-random experiments, di mana kita melakukan random sample terhadap training samples yang besarnya selalu sama sebesar N, ya. Dan karena setiap eksperimen itu kita melakukan random sampling terhadap
data yang kita miliki dengan besarnya n setiap kali kita sampel, ya maka sampel error yang ada itu menjadi sebuah random variable, ya, yang mana error sampel ini akan terus berubah sesuai dengan sampel yang dimiliki, ya, training sampel yang dimiliki. Nah, kalau misalkan jumlah dari random experiments itu terus bertambah, ya, semakin banyak sampai tidak terhingga, maka kita akan mendapatkan sebuah histogram, ya, di mana error dari sampel error ini, ya, itu sebenarnya mengikuti dari distribusi binomial, ya. Jadi binomial distribution. Ya, jadi contohnya ini adalah binomial distribution, ya. Nah, ini adalah rumusan atau bentuk dari binomial probability distribution. Jadi, binomial probability distribution memiliki PMF dengan bentuk seperti ini, ya. Dimana kalau misalkan di sini bisa kita lihat N di sini adalah sampel yang ada, ya. R ini adalah banyaknya sampel yang di misclassify, ya. Jadi diklasifikasikan secara salah oleh sebuah hipotesis, ya. Sedangkan P di sini adalah sampel error yang kita hitung dari training sampel yang kita miliki, ya. Jadi di sini adalah contoh dari binomial distribution di mana n misalkan di sini adalah besarnya training sampel misalkan 40, ya, dan P di sini seperti yang sudah saya bilang adalah sampel error besarnya 0,3, ya. Jadi nanti akan membentuk binomial distribution seperti ini. Nah, di sini ada beberapa fungsi untuk menghitung mean atau expected value, ya. Di sini adalah sebenarnya bisa kita lihat expected atau mean value-nya adalah n kali p, di mana n adalah tadi besarnya training samples dan p adalah besarnya sampel error. Ya, lalu variansnya itu sendiri adalah besarnya ini, NP dikali 1 minus P, dan standard deviation-nya adalah NP dikali 1 minus P, lalu kemudian di root square. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan kita memiliki besar N itu sangat besar, ya, maka binomial distribution ini bisa diaproksimasi secara dekat menggunakan normal distribution. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah normal distribution bisa kita gunakan untuk melakukan aproksimasi binomial distribution. Jadi, seperti yang sudah kita tahu, sampel error itu awalnya mengikuti binomial distribution, di mana mean dari error sampel, ya, karena error sampel itu adalah sebuah random variable, ya, adalah sebenarnya true error, ya, dengan sebuah standard deviation seperti ini, ya, maka standard deviation dari sampel error ini adalah true error dikali 1 minus true error dibagi n lalu di square root. Nah, ini bisa kita diaproksimasikan menggunakan normal distribution, di mana sebenarnya mean-nya tidak berubah, namun yang berubah adalah tadinya kita menggunakan true error, ya, kita gunakan menjadi sampel error. Ya, jadi hanya dengan menggunakan sampel error kita bisa melakukan aproksimasi standard deviation dari binomial distribution. Nah, secara umum ini adalah normal probability distribution, di mana ini adalah fungsi dari PMF-nya. Ya, lalu kita juga bisa menghitung expected atau mean value dari random variable x dengan mu, ya. Sedangkan variansnya adalah ini, ya, dan juga standard deviation adalah sebenarnya square root dari variance. Nah, yang penting diketahui dan dipahami adalah kita bisa menghitung probability sebuah random variable x itu terletak pada sebuah interval A sampai B itu dengan menghitung integral ini.
ya. Nah, setelah kita menghitung integral ini, nanti kita bisa mendapatkan shaded area ini, sehingga kita bisa katakan, oh oke, misalkan n% dari random variable x ini terletak di shaded area yang ada. Ya, jadi misalkan sudah kita hitung secara statistik ya, jadi kita sudah mempunyai tabelnya. Kita bisa menentukan seberapa besar probability untuk sebuah random variable terletak di shaded area ini, ya. Jadi di sini n%, misalkan 80%, ya. 80% of area probability misalkan terletak pada mu ini adalah minnya plus minus 1,28. 1,28 ini didapatkan dari tabel ini. Ya, karena 80%. 80% dikali dari standard deviation-nya. Ya. Jadi dengan mengetahui mean dan juga standard deviation dan kita bisa telah menentukan n%, ya maka kita bisa mendapatkan fungsi seperti ini. Ya, jadi secara umum kita memiliki fungsi ini. Jadi secara umum confidence interval bisa kita hitung menggunakan atau melalui cara ini, ya. Jadi kita memiliki samples dengan banyaknya n examples, lalu juga independent dengan masing-masing examples dan juga independent terhadap hypothesis H, ya. Juga sesuai dengan sebuah probability distribution D, di mana juga besarnya N itu lebih besar daripada 30. Kita juga bisa menghitung sample error, itu sesuai dengan rumus ini. Ya, yang mana pada akhirnya sebenarnya kita bisa melakukan aproksimasi terhadap aproksimasi confidence interval. Jadi kita bisa menghitung confidence interval hanya dengan menggunakan sample error saja. Ingat, 1,96 ini karena kita ingin menghitung 95% probability interval. Nah, yang menarik adalah sebenarnya distribusi dari random variable sample error itu tidak harus binomial distribution. Jadi ada sebuah teorem bernama central limit theorem, ya, di mana kalau misalkan kita memiliki sebuah random variables y, ya, yang sebenarnya itu memiliki sebuah arbitrary probability distribution, ya, jadi maksudnya bentuk probability distributionnya bisa apa aja dengan rata-rata atau mean mu dan finite variance ini, ya. Dan kemudian kita bisa mendapatkan sampel mean, ya, secara rata-rata dari random variables ini dengan y hat, ya. Maka central limit theorem mengatakan semakin besarnya samples n mendekati tidak hingga, maka distribution dari y hat ini, ya, mendekati akan mendekati normal distribution dengan mean mu dan variance awal dibagi dengan jumlah dari dibagi dengan sampel yang kita miliki sekarang. Jadi secara umum kita bisa menghitung confidence of intervals melalui cara di bawah ini. Pertama-tama kita tentukan dulu parameter P yang kita ingin estimasi, dalam hal ini adalah true error. Lalu kita pilih estimatornya, dalam hal ini adalah sample error. Lalu kita mendefinisikan probability distribution yang mengikuti estimator yang telah kita pilih. Dalam hal ini kita mengetahui sample error itu mengikuti binomial distribution yang kemudian bisa diaproksimasi menggunakan normal distribution, terutama ketika besarnya sampel itu adalah lebih besar atau sama dengan 30. Atau pada saat kita memiliki nilai ini. Jadi NP dikali 1 kurangi P adalah lebih besar sama dengan 5. Untuk besar sampel, kalau misalkan kurang dari 30, ya, jadi untuk N yang lebih kecil, maka lebih baik menggunakan langsung binomial distribution.
Lalu kita tentukan interval L dan U, ya, dengan probability n%, dari mass fall interval, ya, dari probability mass falls in the interval. Ya, dari sini kita bisa menentukan Zn value dari n% value ini berdasarkan dan kita juga bisa menghitung L dan U sendiri. Jadi L itu adalah lower bound interval dari confidence of interval dan U ini adalah upper bound interval dari confidence of interval. Nah, di slide sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara melakukan aproksimasi terhadap true error menggunakan sample error menggunakan confidence of intervals. Catatannya adalah sampel error yang mana kemudian menjadi random variable tersebut dihasilkan menggunakan hipotesis yang selalu sama. Nah, di sini kita ubah bagaimana kalau misalkan hipotesis yang digunakan untuk menghitung error itu berbeda. Jadi di sini misalkan kita memiliki hipotesis H1, kita tes menggunakan sampel S1 yang memiliki N1 random examples. Ya, lalu kita juga memiliki hipotesis H2 yang kita tes menggunakan independent sample S2 yang berisi N2 jumlah examples. Ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, ya, kita tentukan parameter yang ingin kita estimasi. Dalam hal ini adalah D, di mana D ini menotasikan perbedaan antara true error antara dua hipotesis yang sedang kita tes, ya. Lalu kita pilih estimatornya, yaitu estimatornya itu adalah D hat, ya. Lalu kita tentukan probability distribution yang mengikuti estimator ini. Dalam artian di sini, ya, karena kita tahu bahwa true error ini bisa kita aproksimasi menggunakan normal distribution dan juga true error untuk H2 itu juga bisa kita aproksimasi menggunakan normal distribution, maka D hat ini adalah juga mengikuti normal distribution karena penjumlahan antara dua normal distribution itu juga adalah normal distribution. Ya, jadi di sini standard deviation dari D hat-nya itu adalah penjumlahan antara hipotesis 1 dan hipotesis 2. Ya, lalu kita tentukan besarnya L dan U, ya, lower dan upper bound dari n% probability mass false di interval yang sudah kita tahu fungsinya. Jadi secara umum sebenarnya kita ingin melakukan estimasi terhadap expected value dari perbedaan antara sampel error yang dihasilkan oleh algoritma A dan juga sampel error yang dihasilkan dari algoritma B. Ya, namun kemudian pertanyaannya, kalau misalkan kita memiliki data yang terbatas, ya, jumlah data yang terbatas, bagaimana kita bisa mendapatkan estimator yang bagus? Nah, yang bisa kita lakukan adalah melakukan partisi terhadap D0 ini, yang mana D0 ini memiliki jumlah data yang terbatas, menjadi training set S0 dan juga test set 0. Ya, jadi di sini kita melakukan aproksimasi, ya, bukan terhadap D, tapi terhadap test set yang didapatkan dari partisi D0 ini. Ya, jadi LA ini S0 ini maksudnya adalah dari sini, ya, hipotesis ini didapatkan dari learner L menggunakan training set S0. Ya, jadi sampel error yang dihasilkan dari algoritma A lalu juga dikurangi dari sampel error dari algoritma B, tapi menggunakan tes yang berbeda dengan trainingnya. Nah, hal yang tadi sudah atau baru saja kita bahas itu sebenarnya mendefinisikan apa yang kita sebut sebagai k-fold cross validation. Jadi, kita melakukan partisi terhadap
sebuah dataset yang mana kita sebut sebagai D0, yang mana kita juga asumsikan memiliki jumlah data yang terbatas, menjadi sebanyak K disjoint test set. Ya, jadi kita bagi menjadi sebuah kumpulan test set yang memiliki jumlah samples yang sama untuk di setiap test set ini. Ya, di mana kita inginkan agar setiap jumlah samples di dalam setiap partisi ini adalah paling tidak 30. Ya, lalu kita bisa melakukan cross validation, ya, di mana kita melakukan training menggunakan SI, di mana SI ini adalah kita menghilangkan partisi test set dari dataset yang ada, lalu kita gunakan untuk training algoritma L dan juga algoritma B, lalu kita hitung estimasinya delta I, yaitu di mana ini adalah perbedaan antara sampel error algoritma A dan algoritma B menggunakan test set yang ada. Nah, di sini karena kita memiliki banyaknya test set sebanyak K, ya, maka kita akan memiliki delta itu sebanyak K, lalu bisa kita hitung delta head, di mana delta head ini untuk melakukan adalah sebenarnya rata-rata, ya, rata-rata dari delta I yang dihasilkan dari sini. Pada saat kita menggunakan K-fold cross validation, sama seperti sebelumnya, kita juga bisa menghitung confidence of interval. Di sini hampir mirip, ya, kita memiliki n% confidence of interval. Kita akan menggunakan delta head, ya, sebagai mean dari estimator, dan S delta head sebagai standard deviation dari estimatornya. Nah, yang berbeda adalah kita memiliki Tn, K-1, ya, di mana ini adalah pengganti dari Zn. Ini adalah standard deviation untuk delta head, ya, yang berbeda. Lalu kemudian adalah nilai dari TNV-nya. Jadi V itu adalah K-1, di mana nilai dari TNV ini tergantung, ya, bergantung dari besarnya K-fold yang kita gunakan. Ya, jadi kalau sebelumnya nilai dari Zn ini hanya bergantung dari n% confidence interval saja. Kalau di sini saat menggunakan K-fold cross validation tidak hanya besar dari sampel saja, tapi juga banyaknya fold yang digunakan. Ya, yang perlu dilihat adalah kalau misalkan kita menggunakan fold, ya, hampir tidak terhingga, ya, maka kita akan mendapatkan Zn yang mendekati nilai, kita akan mendapatkan nilai TNV yang mendekati dengan nilai Zn yang kita ketahui sebelumnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan kita ingin menggunakan V itu mendekati tidak terhingga, maka sebenarnya kita memerlukan data yang cukup besar terutama apabila kita menginginkan setiap partisi itu memiliki besarnya sampel itu minimal 30. Nah, hal yang perlu diingat pada saat kita menggunakan cross validation adalah baik nilai mean dan juga confidence of interval itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah aproksimasi atau estimasi, ya. Namun pada saat yang sama, cross validation itu sangat membantu karena kita akhirnya bisa melakukan interpretasi terhadap hasil-hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan learning methods yang berbeda-beda. Baik, itu saja semua topik untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.